Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ziyadatul Khairat. Di sini saya akan membacakan tentang ayat tentang tema dasar ekonomi Islam, yaitu ayat Ali Imran ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina linnasi hubbus sahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minal dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Artinya, dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Selanjutnya, surah tentang perintah bekerja, yaitu surah At-Taubah ayat 105. Bismillahirrahmanirrahim. Wa quli malu fasayarallahu wa malakum wa rasuluhu wal mu'minun wa satarudduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Selanjutnya saya akan membacakan ayat tentang produksi, yaitu surah Al-Luqman ayat 20. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara annallaha syakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi wa asbagha alaikum ni'mahu dhahiratan wa batina wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmi wala hudan wala kitabim munir. Artinya, tidakkah kamu memperhatikan bahwa Allah telah menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untuk kepentinganmu, dan menyempurnakan nikmatnya untukmu lahir dan batin. Tetapi di antara manusia ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan. Selanjutnya saya akan membacakan ayat tentang konsumsi, yaitu surah Al-Baqarah ayat 168. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Selanjutnya saya akan membacakan tentang ayat distribusi, yaitu surah Al-Hadid ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustahlafina fi falladzina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Artinya, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, dan infakkanlah di jalan Allah sebagian dari harta yang Dia telah menjadikan kamu sebagai penguasanya atau amanah. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menginfakkan harta di jalan Allah memperoleh pahala yang besar. Selanjutnya saya akan membacakan ayat tentang riba, yaitu surah Ar-Rum ayat 39. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ataitum min riba liyarbu fi amwalin nasi fala yarbu indallah wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallahi fa ulaika humul mut'ifun. Artinya, dan sesuatu riba atau tambahan yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya.
Selanjutnya saya akan membacakan ayat tentang jual beli, yaitu surah An-Nisa ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalukum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradim minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepada. Selanjutnya saya akan membacakan ayat tentang hutang piutang, yaitu surah Al-Baqarah ayat 283. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in kuntum ala syafari wa la tajidu katiban farihanum maqbuda fa in amina ba'dukum ba'da falyu'addil ladzi tumina amanatahu wal yattaqillaha rabbah wa la taqtamus sahada wa may yakatumha fa innahu asimun qalbu wallahu bima ta'maluna alim. Artinya, dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya atau utangnya, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah atau Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa yang menyembunyikan, sungguh hatinya kotor. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Selanjutnya saya akan membacakan ayat tentang wadiah, yaitu surat An-Nisa ayat 58. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an ta'uddul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bi. Innallaha kana sami'an basira. Artinya, sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Selanjutnya saya akan membacakan ayat tentang zakat, infak, dan sedekah, yaitu surah Al-Baqarah ayat 43 dan surah Al-Baqarah ayat 195. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Artinya, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang. Ayat Al-Baqarah 195. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum illa tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Artinya, dan infakkanlah hartamu di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah, sesungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Selanjutnya saya akan membacakan ayat tentang sumber keuangan negara, yaitu surat Al-Anfal ayat 41. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusahu walirrasuli walidil qurba wal yatama wal masakini wa banis sabil in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'ah wallahu ala kulli syai'in qadir. Artinya, dan ketahuilah sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai perampasan perang, maka berseperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin, dan ibnu sabil. Demikian jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad di hari Furqan, yaitu kepada hari bertemunya dua pasukan. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Selanjutnya saya akan membacakan ayat tentang investasi, yaitu surah Al-Hajj ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina
amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguh Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Saya akan membacakan ayat tentang manajemen ekonomi, yaitu surat Yusuf ayat 47 sampai 49. Bismillahirrahmanirrahim. Qala tasra'una sab'an sinina da'aba fama hasadtum fadaruhu fi sunbulihi illa qalilan mimma ta'kulun. Artinya, dia Yusuf berkata, agar kamu bercocok tanam 7 tahun berturut-turut sebagaimana biasa, kemudian apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di tangkainya, kecuali sedikit untuk kamu makan. Ayat 48. Summa ya'ti min ba'di dzalika sab'un sidadu yaqulna ma qaddamtum lahunna illa qalila mimma tuhsinun. Artinya, kemudian setelah itu akan datang 7 tahun yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya, kecuali sedikit dari apa bibit gandum yang kamu simpan. Ayat 49. Summa ya'ti min ba'di dzalika amun fihi yughasu wan-nasu wa fihi ya'sirun. Artinya, setelah itu akan datang tahun di mana manusia diberi hujan dengan cukup, dan pada masa itu mereka memeras anggur.